Sultan Syahrir adalah salah satu perintis berdirinya Republik Indonesia dan merupakan Perdana Menteri Indonesia. Ia lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909. Syahrir adalah tokoh nasional yang dikenal dalam perjuangan bawah tanahnya. Ayahnya bernama Muhammad Rasad gelar Maharaja Sultan bin Sultan Leman gelar Sultan Palindi, dan ibunya bernama Puji Siti Rabi'ah yang berasal dari kota Gadang, Agam, Sumatera Barat. Ia mempunyai saudara perempuan yang bernama Rohana Kudus. Dia dikenal sebagai penggagas dalam berdirinya Jom Indonesia, Himpunan Pemuda Nasional pada Februari 1927 yang kemudian mengubah nama menjadi Pemuda Indonesia. Organisasi itu kemudian menjadi penggerak dimulainya Kongres Pemuda Indonesia yang melahirkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Tak seperti Soekarno maupun Hatta yang berjuang terang-terangan, Syahrir lebih bergerak di bawah tanah. Pada saat Jepang pertama kali menduduki Nusantara, misalnya, tindakan pertama fasik Jepang saat itu adalah menyegel pesawat radio. Informasi dari luar negeri diputus sehingga orang Indonesia berada dalam kegelapan informasi. Namun, Syahrir kala itu memiliki pesawat radio gelap yang tidak disegel Jepang. Secara diam-diam mendengarkan siaran radio sekutu. Ia berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendengarkan radio demi mencari informasi-informasi terbaru tentang Jepang dan dunia internasional. Gerakan bawah tanah Syahrir lainnya yakni memimpin suatu gerakan di bawah tanah. Ia mengadakan diskusi-diskusi politik dengan generasi muda. Selain itu, Sultan Syahrir berkecimpung dalam aksi pendidikan melek huruf secara gratis bagi anak-anak dari keluarga tak mampu dalam Jajah Volksuniversiteit Cahaya Universitas Rakyat. Peran Sultan Syahrir. Setelah Indonesia merdeka, Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama. Selepas memimpin kabinet, Sultan Syahrir kemudian diangkat menjadi penasehat Presiden Soekarno sekaligus duta besar keliling, melakukan diplomasi dan negosiasi dengan pihak Belanda, memimpin delegasi Indonesia dalam perundingan Linggarjati. Menjelang kemerdekaan, Syahrir adalah seorang yang mempunyai sikap seperti golongan muda, mendesak kemerdekaan secepatnya. Bahkan anggota gerakan di bawah tanah dipimpin oleh Syahrir disiagakan untuk memproklamasikan sendiri kemerdekaan apabila hal itu gagal dilakukan di Jakarta. Pada tahun 1948, Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia atau PSI sebagai partai alternatif selain partai lain yang tumbuh dari gerakan komunis internasional. Namun, pada tahun 1951, PSI gagal mengumpulkan suara dalam pemilihan umum pertama di Indonesia. Setelah kasus PRRI tahun 1958, hubungan Sultan Syahrir dan Presiden Soekarno memburuk sampai akhirnya PSI dibubarkan pada tahun 1960. Tahun 1962 sampai 1965, Syahrir ditangkap dan dipenjarakan tanpa diadili sampai menderita stroke. Lalu kemudian Syahrir diizinkan untuk berobat ke Swiss. Syahrir meninggal di Swiss pada tanggal 9 April 1966.